Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu berkaitan sama level Pak, level sudut pandang ataupun derajat. Jadi ya, masih bisa dibicarakan, berarti masih ada level. Masih ada levelnya ya. Kalau masih dibicarakan, kalau misalnya sudah dipertanyakan. tidak bisa bicara lagi, terus sudah tidak mikir lagi, yaitu baru level tertinggi. Tidak ada nama, tidak ada, ya tidak ada semuanya. Ini Tapi kalau masih ada level umpama begini Pak. Jadi ada la ilaha illallah, Gusti Allah iku cek adoh, dia orang ketiga tunggal kalau dalam tata bahasa. Kemudian meningkat lagi dia la ilaha illa anta. Jadi orang kedua tunggal. Jadi ada saya, ada anta kamu. Masih dua itu Bang. Memang bagus. Memang itu kelihatannya benar. Ataupun benarlah di level itu bahwa di dunia ini hanya ada Allah dan kita menyembah Dia. Itu bagus. Tapi kalau di level la ilaha illa ana, sudah Pak, sudah aku Allah, tidak ada dia, tidak ada anta, sudah itu yang disebut esa. Kalau sudah sampai ke level esa, itu ya kena satu, cuman satu itu ya, dia mau berbicara sama siapa, dia mau merintah siapa, gitu loh. Dan dia juga tidak ada panggilan Pak di sana. Siapa yang mau memanggil dia? Tidak ada nama lagi Pak di sana Pak. Sudah sendirian. Sudah sendirian. Yang itu yang disebut esa tunggal. Mana ini kameranya? Sahabat-sahabat ini, pengen kenal dulu. Kalau saya belum bisa on-cam Gus. Oh iya. Lumajang, Jawa Timur. Mantap Bang. Oke. Uripe Allah harap muncul gitu. Uripe Allah harus dimunculkan di dalam tiap-tiap diri manusia. Karena memang manusianya tidak punya hidup. Bila manusianya punya hidup, ya tidak mati-mati manusianya. Sejak Nabi Adam sampai sekarang kumpul. Bulat, ruwet, empet-empetan. Kalau manusianya yang punya hidup. Tapi kembalikan semuanya bahwa hidup ini memang hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Maka dari itu kula paringi nama Uripe Allah channel YouTube kula supaya menungso tersentak sadar bahwa hidup yang selama ini diaku-akuinya ternyata bukan hidupnya. Suatu saat akan meninggalkannya. Begitu, agar disadari sebelum mutu qabla antal maut. Begitu, Kang Mas. Monggo dilanjut. Seruput kopi ini Kang Mas. Nggih, kopi ini kantun ledak edak. Alhamdulillah. Kira-kira anak sing kerja tak kira-kira jam ini sih urip kabeh iki. Hari Jumat itu kan lambang Jumat itu kumpul marang Gustine, kumpul Jumat. Oh iya, itu ada tappingan pertanyaan begini. Nabi Muhammad diutus ke dunia
untuk mengajarkan syariat. Maknanya mengajarkan syariat itu kalau dipandang secara batinianya supaya apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak diakui oleh manusianya yang berbuat. Maka muncullah innamal a'malu binniyah, supaya kita tidak berkuasa atas semua syariat yang kita kerjakan, agar bisa kembali lillahi ta'ala semua apa yang kita kerjakan. Itulah ajaran Nabi dan Rasul, supaya manusia ketemu Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Bukankah begitu, Kang Mas? Betul. Mau berangkat tugas ini, Kang Mas ini. Napa, Bang? Alhamdulillah. Bentunan niku jenengan aslinya pun ti. Alhamdulillah, Tuan Guru, para sahabat. Izin pamit dulu, ada tugas. Punten, Pak. Oh, Punten, Pak. alhamdulillah Kang Bardi, ya Terima kasih. silakan. Terima kasih semua. Mas Alhamdulillah. Bardi, Hadir. salam sehat selalu. Amin. Sama-sama sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula haturi jenengan medharake, Pak. Bedar napa niku Kang Mas? Dalam Bedar napa sing badhe diwedar? Lah, terserah jenengan, Gus. Nggih. Jadi medar hari kiamat. Jadi bila manusia belum menjadi utusan-utusan Allah, bila manusia belum menjadi rasul-rasulnya Allah, maka manusia tak akan bisa memasuki agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah ketika manusia memasrahkan, mempersembahkan dirinya semuanya total jenderal kepada Tuhannya, yaitulah para rasul-rasulnya Allah. Akan tetapi bila kita masih menjadi rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruh hawa nafsu, menjadi budak-budaknya hawa nafsu, maka tak akan pernah bisa selamat syariat-syariat yang dikerjakan. Karena seluruh syariat yang dikerjakan pasti endingnya pulang ke akhirat hawa nafsunya yang merasa berkuasa atas syariatnya. Karena belum pulang, belum Islam hatinya, maka tak akan pernah jadi hamba Allah kecuali Rasul-Rasulnya Allah. Begitu Kang Mas, monggo ditambahkan, ditanggapi. Ada pertanyaan. Saya keliru di sini jika saya teliti. Jika saya teliti, ujurnya perlukah kita sholat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab sedikit. Ujung-ujungnya apakah perlu kita sholat 5 waktu? Semuanya perlu bagi manusia, apapun syariat agamanya masing-masing, asalkan hatinya Islam, asalkan hatinya berani atau rela ridho, hanya Tuhanlah yang berkuasa atas diriku, asal begitu. Namun bila hatinya tidak pulang kepada Tuhannya, maknanya manusia masih menjadi Tuhan tu sebagai penguasa dirinya, ya tak bisa pulang apapun syariatnya. Sholat 5 waktunya jelek, sholat 5 waktunya buruk. Apa? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Loh, orang sholat itu loh masih dihukumi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai apa? Lalai dari Allah yang berkuasa atas sholatnya. Bukankah begitu Kang Mas? Yang dimaksud ini pertanyaan begini, Bib. Iya. Keliru di sini jika saya teliti. Saya teliti ujurnya perlukah kita sholat ritual 5 waktu? Ya. Terkadang begini, orang yang merasa sudah ngaji hakikat, sudah ngaji marifat,
terkadang tidak sholat 5 waktu. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu kan begitu. Nah, karena belum sampai pada tujuannya. Artinya begini, Betul. orang yang jadab itu sebetulnya masih cari jalan. Orang yang jadab sebetulnya itu masih cari jalan. Karena ketika orang yang jadab itu melakukan sholat 5 waktu, tuntutan dari orang syariat yang ikut kepadanya itu yang menjadi tuntutan sebetulnya. Lah, solusinya bagaimana? Solusinya kalau saya mohon maaf kalau salah paham, atau salah pemahaman atau salah mengerti, mohon maaf. Saya sholat, ya Allah, pahala sholat saya hadiahkan kepada orang satu desa saya. Itu saya cari solusinya seperti itu. Saya cari jalan. Jadi pahala sholat tidak saya ambil sendiri. Yang dimaksud ini kan terkadang begitu, orang hakikat, orang ma'rifat itu apakah perlu sholat, kan begitu pertanyaannya. Sebetulnya tetap sholat, wajib sholat. Wajib, mau ngaji syariat, mau ngaji hakikat, mau ngaji ma'rifat, harus tetap wajib sholat. Ya, saya tambahkan sedikit, boleh Kang Mas? Monggo. Jadi yang dipahami kebanyakan kita selama ini, yang dianggap syariat itu hanya sholat saja. Yang dianggap syariat itu hanya ibadah saja. Makan, minum, duduk, berdiri, berlari, bekerja, mandi, apakah itu bukan syariat? Semuanya sejak bangun tidur sampai tidur lagi semuanya syariat. Bila kita hanya memilih sesuai dengan hawa nafsu kita, aku merasa makrifat, tidak perlu sholat lagi. Ya jangan makan, minum. Pilih semua, jangan hanya sebagian saja yang dipilih. Tidak sholat, itulah tanda menunjukkan bahwa belajar hakikat makrifat karena malas sholat. Jadi makna syariat itu adalah ketika kita makan, minum, duduk, semuanya syariat. Kalau kita hanya meninggalkan sholat saja 5 waktu, ngapain kita tidak meninggalkan makan dan minum juga? Itu sama-sama syariat. Jadi maknanya syariat yang ditinggal itu bukan hanya sholat 5 waktu saja. Tinggalkan semua syariat-syariat manusiamu. Maka ketika kau sudah meninggalkan syariat-syariat manusiamu, maka syariat itu akan menjadi syariat Tuhanmu. Hanya Tuhanmu yang berkuasa atas apapun yang kau kerjakan. Itulah yang dimaksud syariatun nas, ditinggal menjadi syariatullah. Meskipun aku sholat 5 waktu, tapi aku tak merasa aku mampu sholat 5 waktu. Imbasnya apa? Mana mungkin aku berharap-harap pahala. Mana mungkin aku berharap-harap kebaikan dari apa yang tidak aku kerjakan. Meskipun kelihatan orang aku sholat, tapi sejatinya aku tak mampu sholat bila Allah tidak memerankanku. Jadi ketika itu imbasnya, yo menang wae. Kenapa? Karena bukan lakuku. Aku tidak mengharap kebaikan, tidak mengharap pahala, tidak mengharap surga atas apa yang tidak aku kerjakan. Kenapa? Hanya Allah penguasa diriku, damainya hatiku, bahagianya hatiku, diperankan Allah itu lebih indah dari apapun di dunia ini. Monggo dilanjutkan, Mas. Kalau saya lihat di pertanyaan-pertanyaan banyak orang banyak pertanyaan yang ngaji kejawen. Kejawen itu bagus, gitu. Apalagi disatukan dengan Islam, waduh luar biasa. Indah
di dunia ini indah. Kalau kita bisa mengkolaborasikan semua maknanya, kita kembalikan inilah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Maka sudah tidak ada ujian-ujian lagi. Manusianya sudah tidak ada apa yang mau diuji. Kalau hanya semuanya takdirnya Allah. Baik dan buruk dari Allah. Sedih gembira dari Allah. Apa yang bisa menguji manusia bila manusianya sudah kembali kepada pemiliknya. Iya kan Mas? Kang Yamin, assalamualaikum. Allah maha bebas. Allah maha mengartisi manusianya. Jadi manusianya jangan jadi artis sendiri. Josya. Tidak pernah jasad dan ruh meninggalkan sholat. Betul. Ya, semua masih butuh proses karena kita masih di bumi, dataran bumi ya. Iya. Jadi semua itu butuh proses. Yang tidak paham, yang paham, semua itu proses. Begitu juga dengan saya sendiri, kadang-kadang melihat apa yang di depan kita itulah sebuah kejadiannya yang Allah diciptakan. Itu kadang-kadang juga ada kemamangan dan keraguan Masian. Buat yang belum terbuka, yang sudah terbuka, ya apa yang kita lihat ini ya Allah. Nah, di antara saya dan sampean ini ya Allah gitu loh. Yusiku. Ya itulah yang dimaksud alam kosong itu. Kosong dari kemakhlukannya. Kosong dari kemakhlukannya, Gus. Mengosongkan dari pengakuan kemakhlukan. Bukan kosong dari kemakhlukannya, tapi semua itu harus digabungkan. Artinya kenapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kenapa ada angka? Mohon maaf nggih, Bib nggih. Saya ini menurut pengalaman. Jadi pengalaman di saat kita istilahnya perjalanan itu dirasakan sendiri buat saya. Satu, dari gerak apa yang ada, apa yang kita lihat itu lambat. Ciri-cirinya lambat. Kemudian hidup ini, perasaan ini terasa mengambang. Seperti yang saya rasakan saat ini mengambang. Ngomong pun kadang gagu gitu. Kayak gimana ya? Alam hampa. Kayak mimpi. Nah, ya Allah, kok malah ngomong kayak gini saya sih? Ya di nyumah enggak nih mawon Kang. Gusti Allah apa nglakone ngoten nggih Gusti. Nggih. Dinikmati saja. Kalih makan apa wau, Beb? Makan popcorn. Nonton bioskop, ya kan? Kalau tidak ada cahaya proyektor kan tidak ada bioskop, tidak ada film. Ceritanya di dalam bioskop itu ada kebaikan, ada keburukan. Jadi yang dimaksud cahaya proyektor itu ya cahaya uripe Allah ini. Kalau tidak ada cahaya uripe Allah, kita tak bisa nonton apa-apa. Jadi tontonlah itu di dalam kesempurnaan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi semuanya indah. Yang dimaksud Habib tadi, yus ikut tiap detik kamu sholat ya di situ. Menyambung, pasrah terus sama Allah. Ya Allah, indahnya hidup ini ya Allah. Maha asik ya, Pak. Nggih, asik. Yang menjadikan yang menjadikan hidup tidak indah itu karena manusianya ikut-ikut jadi Tuhan. Itu yang membuat kepanasan. Betul, Guru. Dikatakan makhluk. Makhluk itu jangan jadi pencipta. Jadilah makhluk yang baik. Biarlah sang Khalik yang berkuasa atas dirimu. Maka kau akan enjoy saja.
Kalau sudah enjoy saja, kalau kundur Gus. Alhamdulillah, Matur gila. suwun, bujang. Sami-sami Kang Mas, sami-sami belajar. Kalau aturaken monggo ingin nindakno kemawon nggih. Kita pamit semua ya Kang Mas. Walaupun Saya pun juga ada kegiatan juga. Mohon maaf semuanya Kang Masku yang ganteng-ganteng ini. Bulung nggih Bib nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Sementara saya juga mau naik piket. Nggih, sami-sami mugi-mugi sejahtera, selamat sentosa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin. Bye-bye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri